kita tuh kalau bisa utang budi ya Bu ya. Kita tuh sangat utang budi sama Cilegon. Ya kalau saya tuh mau minjem duit di bank di Jakarta, nggak ada yang mau minjemin. Gitu. Tapi di Cilegon gitu loh, ada saja orang yang mau memberikan modal. Kita besarin kota itu sama besarin masjidnya juga. Concern saya adalah benar-benar bagaimana kota Cilegon tuh bisa kota yang benar-benar stand out di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini Banpos Podcast punya tamu spesial. Ini adalah Wakil Wali Kota Cilegon yang terpilih di Pilkada 2024 kemarin. Tapi sekarang belum mencalonkan diri ya. Kita sambut Pak Hadjar Hadi Prabowo. Selamat datang Kang Fajar. Makasih Kang Deng, makasih. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana nih persiapan menuju pelantikan yang tinggal sebulan lebih lagi nih? Kayaknya diundur deh. Masa sih? Kayaknya diundur. Diundur? Kayaknya diundur. Ada faktor apa itu? Kayaknya MK ya, proses MK. ya, karena pilkada serentak. Ya, tapi untuk pastiin aja sih kesehatan gitu ya. Lagi fokus buat 100 hari ke depan. Persiapan itu saja sih. Apa aja tuh yang disiapin kira-kira? Ya bagaimana kita bisa menunaikan janji-janji politik kita. Dan pertama concern kita itu pengangguran 100 hari kerja kita itu. Kalau perlu sebanyak-banyaknya kita target supaya 500 pekerjaan ya. Itu target pertama ya, berarti prioritas ya, prioritas. Ya, itu. Sama sistem saya lagi bangun sistem yang buat Cilegon App ini, smart app. Jadi ya paling persiapannya gitu aja. Nah, mungkin ya kayak agenda gini, terus lebih menunaikan juga janji-janji saya yang kayak mewakafkan Al-Quran itu kan. Saya karena waktu sebelum kampanye itu saya janji gitu Kang Daeng. Setiap masjid yang saya lewat ini harus gue samperin apapun gimana caranya. Setidaknya pengen banget sholat di situ dan kalau perlu bisa ngasih Al-Quran. Itu wakaf. Safari dari masjid ke masjid ya. Betul. Iya. Nah, tapi sebelum lebih jauh ke soal wakil wali kota, saya pengen tahu dulu nih, mungkin CS Banpos juga pengen tahu soal perjalanan politiknya Kang Fajar nih. Karena kan di 2024 itu sebelum masa pilkada itu kan nama Kang Fajar tuh nggak ada beredar gitu kan di kandidat bursa di Cilegon ya. Tapi di menit-menit akhir tuh di injury time, ini tahu-tahu Kang Robinsar mengumumkan akan berdampingan dengan Kang Fajar. Itu gimana ceritanya? Sangat cepat ya, sangat cepat ya. Dan mengagetkan sih. Mengagetkan. Iya. Ya banyak yang ini siapa nggak kenal gitu kan. Ya, mungkin banyak yang tahu tapi kan nggak nyangka gitu kan. Cuma daerah Pulau Merak doang tuh tetangga-tetangga saya waktu kecil paling nggak kenal, atau teman sekolah, guru-guru. Ya tapi itu juga prosesnya sangat berjalan dengan cepat bagi saya. Dan saya pertama menyampaikan sangat kehormatan bagi saya bisa mewakili waktu itu ya, putra putri daerah, sebagai putra putri daerah terbaik Cilegon. Nggak pernah mimpi sih sebenarnya di politik itu, kalaupun pengen tuh nanti gitu loh. Dan pengennya tuh lebih pengen di legislatif gitu. Cuma memang pas berjalannya waktu sebenarnya 2019 itu udah ada tawaran. Cuma saya memang belum siap kan. Dari siapa waktu itu tawarannya? Ada deh, pihak saja, tapi ada ya. Ada beberapa tawaran dan ini sangat benar-benar ya senang banget waktu itu gitu loh. Cuma kan saya juga orang baru dan perlu banyak proses belajaran juga bagi saya, karena politik di mindset saya itu kan berbeda mungkin gitu loh. Dan saya waktu itu tidak berpartai. Pengennya ngasih manfaatnya itu ya udah politiknya di luar koridor aja gitu loh kan. Politik kan
apa yang kita berikan, gimana kita berikannya, apa yang diberikan gitu kan. Terus siapa yang menerima gitu. Itu kan simple itu aja gitu loh. Dan saya waktu itu berpolitiknya di perusahaan aja gitu, ngasih manfaat ke orang banyaknya di perusahaan aja. Sebagai profesional ya. Tahu-tahu ya bulan Juli, kalau nggak salah itu bulan Juli, akhir Juli, yang foto bocor itu kalau nggak salah bulan Juli akhir. Bocor apa dibocorin gitu? saya juga kaget itu, saya lagi muter-muter juga ke toko-toko soan. Waduh, inget banget waktu itu saya lagi ketemu Pak Jimbai. Maghrib Mulya Syarif ya. Selesai maghrib, lagi ngobrol-ngobrol, nunggu makanan datang. Ada, HP dia tadi geter gitu kan. Waduh, bocor. Ya. Dan deklarasinya juga kan sempat ketunda itu sehari kalau nggak salah ya. Deklarasi 9 ya. Pasangan Robin Sar Fajar itu kan sempat kalau nggak salah sempat telat sehari deh kalau nggak salah ya. Deklarasi yang sempat tanggal mundur 29 ya? Iya. Nah, kok kita emang tanggal, ya. Kayaknya mundur, tapi seingat saya 29 deh kita. Karena bertepatan istri saya ulang tahun. Oh, hari spesial berarti. Hari spesial, benar-benar spesial tuh bagi saya. Iya. Nah, tapi dari kecil ini kan Kang Fajar ini di Cilegon itu kan SD. Setelah itu SMP, TKSD ya. Setelah itu SMP ke Tangerang, terus SMA sama kuliah itu di Australia ya. SMA ke Bintaro dulu. Oh, ke Bintaro dulu ya. Kelas 1 ke kelas 3 di Australia. Langsung D3 saya. Oh, langsung D3. Berarti namatin SMA dulu ya di. Enggak. Oh. Makanya saya kan pakai kesetaraan Kemendikbud. Oh, iya. Di Australia. Dan tahun berapa balik lagi ke Cilegon itu? Kalau ke Cilegon sih, kalau setiap saya lagi pulang tuh liburan kan, Bang. Ya kan karena rumah di sana ya. Maksudnya secara aktivitas, secara rutinitas 2015 ya. 14 akhir tuh saya udah Cilegon balik. Itu sebelum di Cilegon juga sempat setelah dari Australia nggak langsung ke Cilegon berarti ya. Menimba ilmu, menimba pengalaman dulu. Kemana itu? Kerja kecil-kecilan, jadi freelance, sinematografer, jadi astrada, asisten sutradara, project video klip, bikin film pendek sendiri, bikin perusahaan rentalan kamera. Berarti di bidang multimedia juga ya? Ya. Berarti kalau soal pencitraan Cilegon nanti nih bisa mantap nih kalau dipegang sama pelaku sinematografi. Iya. Tapi khusus. Apa yang tertanam selama dari kecil di Cilegon, terus selama bekerja di Cilegon itu hal-hal yang bikin Kang Fajar ini mau menjadi wakil wali kota? Pertama, saya bisa mendapatkan syukur hidup itu kan dari ayah saya itu perantau ya. Perantau dari aslinya Magelang, Jogja. Ya bikin workshop kompor, mungkin berapa juga ada yang tahu, orang Cilegon, orang Tegalwangi terutama bikin workshop kompor itu dari nol benar-benar. Sampai sekarang ini sebesar ini, nggak pernah nyangka. Dan ketika saya sering berjalan dewasa itu ayah saya selalu bilang, kita tuh kalau bisa utang budi ya Pak ya. Kita tuh sangat utang budi sama Cilegon. Ya kalau saya tuh mau minjem duit di bank di Jakarta, nggak ada yang mau minjemin. Gitu. Tapi di Cilegon gitu loh, ada saja orang yang mau memberikan modal, memberikan apa gitu. Itu yang saya ngerasa keterbukaan, kebesaran hati warga Cilegon tuh sangat besar banget. Dan emang dari kecil juga ditanam mama ya. Kita punya utang budi sekeluarga sama kota Cilegon, karena kan baru opportunity mau mulai merintis karir itu di Cilegon gitu ayah saya. Ya sampai sebesar ini ya itu sih yang dasarnya. Tapi kalau saya melihat kenapa saya juga mau sebagai ini, Cilegon itu ibaratnya lahan sawah yang luas banget, kaya banget gitu loh. Tapi kita nggak bisa mengoptimalkan hasilnya dengan baik, dan masyarakatnya yang punya lahannya ini, orang aslinya ini nggak bisa menikmati gitu loh. Nah itu yang harus kita benah bareng-bareng gitu pekerjaannya. Bagaimana juga ya itu kan kota industri banyak banget tapi penganggurannya saat ini gitu loh. Itu juga kota santri gitu loh. Bagaimana kita buat pastikan, makanya ada Cilegon Juara, jujur, amanah, religius. Itu kita buat ngingetin lagi. Dan apa yang saya lakuin nih ke masjid benar-benar wakafin Al-Quran. Kita besarin kota itu sama besarin masjidnya juga.
Karena banyak banget masjid-masjid bersejarah kan di Cilegon kan. Betul. Makanya kita coba mengingatkan lagi ke masyarakat. Karena ini udah banyak anak muda semua soalnya. Iya. Kalau nggak kita, siapa lagi nih ngingetin mereka? Gitu sih Kang. Dan ya sangat majemuk ya. Tapi concern saya adalah benar-benar bagaimana kota Cilegon tuh bisa kota yang benar-benar stand out di Provinsi Banten. Itu tuh penting loh. Karena kita tuh kota industri loh. Iya betul. UMK-nya juga paling tinggi kan Cilegon ini. Luar biasa ya. Iya. Nah, tapi tadi tuh yang dirasa belum nggak optimal itu apa tuh yang selama ini dilihat sama Kang Fajar nggak optimal di kota Cilegon itu sehingga akhirnya masyarakat Cilegon pengangguran tinggi, terus masyarakat Cilegon banyak yang tertinggal lah gitu, apa itu? Sebenarnya manage people, kalau saya concernnya bukan berarti kita kita mempersiapkan atau memfasilitasi saja, terus stop di situ, nggak. Karena peranan kita itu pendampingan, fasilitasi, melindungi, gitu loh. Jadi nggak cuma ngeberi doang. Contoh yang saya khawatir adalah ketika kita hanya melakukan satu aspek saja gitu loh. Oke, kita buat nih, misalnya kita buat UMKM, kita bantu nih UMKM, terus udah nggak ada pendampingan gitu. Ya mereka belajarnya dari mana Kang Reng? Iya betul. Gimana cara dia misalnya jual gipang? Aduh, gua bulan ini baru kejual 50. Gimana cara dia bisa jualan nanti bulan depan bisa lebih banyak dari bulan sebelumnya? Kan itu perlu pendampingan. Nggak bisa dilepas gitu aja. Nah itulah peran kepala daerah yang harus benar-benar ya di tengah-tengah, tengah-tengah gitu loh. Sama seluruh permasalahan ya sama lah gitu loh. Kalau kita buat parameternya, cara solusinya itu benar-benar kita harus memberikan pendampingan juga gitu loh, dan melindungi itu paling penting. Gitu. Mendampingi dan melindungi. Tapi ada ini nggak nantinya gitu kan, ada bayangan gitu kan perbedaan ketika sekarang sebelumnya banyak berkecimpung di dunia profesional dan nanti akan berkecimpung dengan dunia birokrasi. Itu kira-kira bakal ada kendala nggak yang terbayang dan bakal harus diselesaikan gitu? Kalau kendala kayaknya pasti ada aja ya, pasti ya, karena kan saya juga belum pernah menjabat. Tapi kalau dibawanya dengan benar-benar fun, ya benar-benar dengan ingetin nih tegak lurus gitu ya, mana itu saya, kayaknya will be fine deh gitu loh ya. Kan walaupun ada perbedaan gitu ya di profesional dan juga birokrasi seperti apa, cuma saya dididik untuk apapun tempat saya, jabatan saya, di mana saya berada, ya tetaplah gitu loh, nunduk ke bawah aja gitu loh, untuk kaki itu jangan terbang, kaki itu nginjek tanah aja gitu loh. Nah, jadi ya belajar banyak sama orang, bukan berarti saya di lulusan di bolan profesional terus ngerasa pinter, nggak boleh. Karena banyak pasti nanti para rekan-rekan yang akan pelayan publik ini lebih pintar dari saya. Nah itu yang harus kita benar-benar belajar. Jadi banyakkan denger sih, harus banyak dengar, banyak meluangkan waktu untuk belajar, itu sih paling penting. Gitu loh, bukan berarti kehidupannya dunia beda, struktur sistemnya beda, terus saya ini. Tapi kalau kendala sih pasti ada ya, saya nggak akan pungkiri itu, karena kan kita manusia, pasti kan ada cobaan, selalu ada. Gitu. Tapi kan antara kultur profesional sama kultur birokrasi itu kan tadi itu berbeda, dan kita dari luar tuh kadang lebih bisa ngelihat gitu kan, apa sih permasalahannya gitu. Nah kalau Kang Fajar udah pernah merasakan sebagai orang yang juga berhubungan dengan Pemkot Cilegon gitu kan, sebagai pengusaha gitu kan. Kalau saya kayak kuncinya saya harus kosongin gelas saya juga. Nggak fair. Bukannya saya nggak bisa memaksakan orang harus ngikutin cara saya. Saya juga harus adaptasi juga, harus mengikuti. Tapi kita bareng-bareng nih. Misalnya nih, saya pertama kan biasanya mengenal dulu nih, mungkin seminggu, 2 minggu, 2 bulan, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, kenalan lah, mereka bisa ngelihat, oh style leadership saya seperti apa. Saya juga bisa melihat nih, oh mereka tuh etos kerjanya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya maksain, lu harus kayak begini gitu loh misalnya. Lu bisa nggak bawa kerjaan kalau ke warung kopi gitu misalnya gitu loh, kan nggak bisa dipaksa gitu. Kita harus melihat gitu loh, karena saya tuh dididik pemimpin itu seyogianya bukan menyuruh, tapi harus bisa beradaptasi ya, dan memahami kelebihan orangnya, bukan nggak mikirin kekurangan orang ini, tapi dia ngelihat kelebihannya apa,
ya dia optimalisasi kelebihannya itu. Nah, itu ya mungkin ya itu makanya saya harus kurangin lagi, kosongin gelas saya lagi kalau perlu. Sehingga bisa jadi problem solving ya. Jadi harus saya isi lagi karena kalau udah gelas penuh ya diisi lagi udah nggak bisa. Gitu. Sama kayak waktu saya masuk ke dunia profesional pun dari media ke transportasi, logistik. Wah awal-awal tuh karena saya nggak mau ngosongin gelas saya, gitu nggak mau ngosongin gelas saya, nggak semuanya tapi kan setidaknya berapa ada ruang baru, ilmu baru yang harus diisi di situ. Gitu. Sama mungkin kalau ini saya juga harus sedikit. Artinya belajar dari pengalaman di perusahaan tadi ya. Berproses. Nah, balik lagi ke soal 100 hari kerja tadi. Kan salah satu targetnya adalah soal pengangguran. Salah satu prioritas ya. Nah, itu apa aja yang mau dilakukan dalam 100 hari sehingga persoalan pengangguran itu bisa terdampak lah dengan kehadiran dua pemimpin baru yang masih muda ini. Ya, kalau saya peka banget dengan teknologi, Kang Dayu. Jadi kita tuh saat ini seperti awal tadi saya sampaikan di awal, lagi mempersiapkan sistem, bagaimana sistem ini bisa melihat gitu loh. Terkadang kan contoh ya, mereka ini kalau bisa di assessment itu kan bagus banget. Kemarin mereka mendapatkan bisa mendapatkan privilege di assessment tuh kalau udah menjadi karyawan perusahaan tertentu, gitu kan. Oh saya tuh orangnya seperti apa gitu loh. Bahkan di workload analysis gitu loh. Mereka bisa kelihatan kalau dia udah kerja dulu. Nah, saya tuh pengen ngeliat dulu nih, dibuat prioritasnya. Ya, mereka contoh, yang kan ada fresh graduate, belum dapat kerja. Ada juga yang pengangguran yang benar-benar dia udah punya pengalaman tapi saat ini udah susah cari pekerjaan. Yang ketiga nih, gitu loh, yang baru diselesaikan. Ini treatmentnya beda loh. Iya. Treatmentnya beda. Nah, kita assessment dulu nih. Kebanyakan kan kita terlalu ngasih ya tuh kita berikan ini kita buka BLK gitu. Nah terkadang kita kelupaan ada namanya bagus hard skill tuh bagus. Ya misalnya udah kita kasih hard skill training operator forklift, terus kasih training hard skill. Tapi ketika dia diterima di industrinya kadang banyak kan asing di Cilegon. Tapi nggak ngerti budayanya, nggak ngerti bagaimana keseharian kulturnya mereka. Ujungnya paling cuma 3 bulan amit-amit. Mudah-mudahan lebih lama ya, gitu loh. Makanya kita pengen revitalisasi, kita berikan contoh soft skill-nya. Interpersonal skill ini penting. Iya, betul. Ya coba bayangin. Saya pernah digini nih, Kang, sama ayah saya. Roda itu selalu berputar kayak jarum jam. Kalau kita nanti di bawah, kamu mau jadi apa? Saya nggak tahu mau jadi apanya. Oke, kalau kamu tahu jadi tukang parkir, tukang lebihnya kamu sebagai tukang parkir apa? Pusing saya waktu itu. Akhirnya saya, kalau saya jadi tukang parkir, ya saya bilang, saya mau jadi tukang parkir yang bisa bahasa Inggris. Nah, kelebihannya itu. Nah, maksud saya adalah, ini harus dikasih kelebihan nih, soft skill-nya. Ya, orang Cilegon tuh harus kasih kelebihannya, interpersonal skill-nya. Bahasa, teknologi tuh. Kalau perlu sebelum masuk budaya kerja, bayangin operator forklift, kalau dia ngerti Excel. Kalau dia ngerti bagaimana menggunakan komputer. Nah, itu yang penting. Yang kedua, kita ngerunut lagi nih tadi yang ada 3 kategori ini. Sebenarnya ada lebih ya, cuma kalau kita pada umumnya fokus 3 ini. Gitu. Nanti kasih lihat nih, dulu yang baru lulus nih dia apa ya harapannya ya gitu loh. Apakah dia pengen benar-benar kerja di industri atau jangan-jangan dia pengen entrepreneur. Kadang tuh ada orang tua sebenarnya dia pengennya kerja aja. Tapi orang tuanya, aduh, udahlah lu lanjutin warung gua gitu loh kan. Nggak sesuai passion nantinya. Itu namanya assessment diperlukan itu kan gitu. Nah terus satu lagi kita lihat buat mereka yang udah lama menganggur misalnya susah banget cari kerja, itu kita assessmentnya berbeda lagi Kang approach-nya. Ya kita lihat dia punya kelebihan apa, keterampilan apa, udah punya pengalaman kerja sebelumnya apa. Tapi ditanya lagi, lu pengennya kerja di industri apa sih? Dulu lulusan apa? SMK-nya apa gitu. Kalau kuliahnya dulu terakhir apa? Nah kita liningkan lagi di assessment, nanti tahu-tahu keluarnya malah dia sebenarnya pengennya, passionnya adalah pengen jadi entrepreneur ya jangan dipaksa untuk kerja di tempat lain gitu. Nah kalau kayak gitu baru tuh masuknya si A berarti masuknya ke pool yang kita bantuan nanti UMKM nih. Kita kasih modal gitu. Gitu Kang, jadi nggak bisa semuanya suruh kerja semuanya gitu. Kita harus pelan-pelan. Walaupun yang PR pertama itu adalah
bagaimana diisinya ini sebenarnya ya, pertanyaan kita itu kan sama-sama orang Cilegon ya Kang ya. Industri yang ada di Cilegon itu kalau bisa mayoritas itu yang kerja adalah orang Cilegon. Iya, iya. Itu dulu. Harus berpihak pada orang sekitar dulu ya. Ya iyalah, haruslah. Artinya selama ini memang lebih banyak masyarakat Cilegon itu terpinggirkan ya dalam soal mendapatkan lahan pekerjaan itu. Yang saya lihat dan saya dengar sih seperti itu ya. Artinya ini menjadi salah satu target dari Robinsar Fajar ya di 100 hari pertama. Makanya apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sangat baik, memberikan beasiswa kuliah gitu. Itu kan juga mesti nih gitu loh. Orang Cilegon berikan kuliah gitu loh ya, walaupun jauh nggak di Cilegon gitu ya misalnya, terus kembali lagi ke tanah asalnya, berkarya di sana gitu loh, memberikan manfaat di sana, ngasih maslahatnya di sana. Itu yang saya pengen. Jadi kita pengen buat pilar deh Kang. Ya, rumah itu kan harus ada fondasinya ya. Gitu lah. Pilar ini harus terpenuhi semuanya gitu loh. Kalau ya kan ada 4 ya kalau sebutnya. Apa tuh pilarnya tuh? Ya, kalau mereka sakit kan karena di ini sampai sembuh kan. Gitu loh. Terus juga security mereka gitu loh. Security mereka dalam arti kata kepastian hidup mereka, punya pendapatan. Keamanan perut sih ini. Iya, benar-benar kan orang kalau lapar ya perlunya kasih makan. Udah kasih makan pengennya sehat gitu-gitu ya. Dan selanjutnya sama yang berikutnya juga mereka pengen harus Cilegon tuh jadi tempat mereka bisa mendapatkan penghasilan dan yang nyaman tuh. Itu penting. Gitu. Karena kalau enggak mereka pasti akan pindah. Terus DPT kita malah berkurang terus. Bertambahnya nanti karena apa? Ada kelahiran saja gitu kan. Atau tadi itu apa bertambahnya karena pendatang-pendatang yang diakomodir sama naturalisasi, diakomodir sama perusahaan-perusahaan tadi. Ya tapi kan itu balik lagi ke sektor pendidikan ya. Pendidikan juga kan penting terutama tadi itu bagaimana supaya masyarakat Cilegon bisa bersaing dan potensi-potensi terutama sekarang di generasi muda kan tingkat apa namanya yang namanya tingkat pengangguran ya kan. Nah itu bagaimana bisa dioptimalkan nanti dengan karena ini kan Kang Robinsar sama Kang Fajar ini masih sama-sama anak muda lah ya katakan itu. Nah bagaimana ngelihat potensi anak muda di Cilegon sehubungan dengan potensi SDM-nya dan tingkat pendidikan segala macam itu kayak gimana tuh? Nah itu harus ada link and match. Jadi pendidikan ini saya waktu kuliah di luar ya, itu enaknya adalah ketika saya mau magang tuh. Saya nggak capek-capek bawa CV kemana-mana. Tapi jadi ketika saya udah selesai, terus habis itu memang udah waktunya magang, tuh di portal ya, student portal bahasanya, itu kelihatan dari nilai-nilai lo, kompetensi lo cocoknya kerja di perusahaan A, B, C, D. Kalau terus ada pilihan, book kayak interview. Tinggal book nanti tahu udah ada tanggalnya gitu. Jadi tinggal datang aja gitu loh. Kita tinggal datang. Karena kenapa? Pemerintah kota mempersiapkan, menjembatani dengan sistem itu. Contoh bayangin misalnya ya, saya BCS nih. Gue pengen deh di satu Cilegon ini lulusan SMK-nya paling bagus, IPA-nya itu sekolah mana sih? SMK mana sih? Kan kita nggak bisa tahu. Iya. Putra putri yang berprestasi itu kita nggak tahu. SMK-nya cuma satu lagi di Cilegon. Nah, makanya kita pengen ada sistem dan ini ada bantuannya benar-benar harapannya yayasan-yayasan ya industrinya juga mau mengupdate terus gitu loh. Misalnya ada rekrutmen, masukin berapa orang? Oke, bulan ini gua ngerekrut 7. Masukin 7 ke sistem yang udah kita siapin. Gitu loh. Nggak rahasia-rahasia apa payroll ID semua jangan kasih. Gitu loh. Gaji ada THP berapa jangan kasih. Cuma kita mau mastiin gitu loh. Oh, day recruitment-nya tanggal segini gitu loh. Terus sekolah juga sama. Yayasan-yayasan ini kita siapin sistemnya. Setiap abis lu bagi raport atau nanti ketika tahun ajaran baru kelulusan, lu update ya anak ini nilainya berapa, update. Nah itu bisa dilihat bersama-sama. Jadi industri bisa ngeliat, oh nih si A nih bagus nih matematikanya nih, gue butuh nih yang ini nih. Oh dia mantan ketua OSIS nih misalnya, organisasinya misalnya. Dia nanti akan dipanggil gitu. Itu kan lebih enak kan? Iya sebenarnya secara ini kan karena tersistem pastinya lebih enak. Cuma kan secara perusahaan mau apa enggak mereka menerapkan itu dan gimana cara Pemkot Cilegon nanti atau Kang Fajar sama Kang Robinsar ini
mempush perusahaan supaya mau menerapkan Jangan itu. di-push. Kalau saya tanya balik ke merekanya, kalian mau ngeluarin uang banyak karena rekrutmen tuh banyak ya. Lu kalau pakai hunter, duit lu banyak. Tapi kalau pakai sistem kita, lu nggak perlu bayar. Lu cuma tinggal bisa ngelihat, lu tinggal panggil orangnya, ketemu lu ngeliat. Silakan, you can save a lot of money. Gitu. Bisa difilter sama dia ya. Bisa difilter, ya tinggal kembali lagi ke mereka. Kalau nggak mau pakai, it's okay. Tapi saya yakin banyak banget perusahaan-perusahaan yang akan pakai itu. Iya sih, kalau secara ini kan tinggal UI-nya aja. Kalau mereka, oh kita kurang tepat nih, biasanya sistemnya UI-nya seperti ini, ya monggo. Gitu tinggal ubah. Tapi algoritmanya harus sama. Algoritmanya adalah benar-benar live ya. Itu nge-link banget. Harus kalau udah submit gitu loh. Ya itu yang submit gitu loh. Itu loh. Dan kita juga harus ada syarat-syaratnya, misalnya kan ada tuh fill the box gitu ya, kayak dia harus keisi, nggak bisa ditinggalin gitu loh. Gitu, kayak KTP, nicknya, apakah dia orang Cilegon atau bukan gitu. Iya, artinya bisa dan memfasilitasi ini juga penyerapan tenaga kerja yang sesuai perda itu kan juga bisa kelihatan tuh, misalkan saat ini 30% ya kalau nggak salah. Iya. Apakah perusahaan ini udah 30% atau belum? Kan itu bisa enak juga. Masyarakat bahkan. Itu bukan hanya monitori kita sebagai kepala daerah, tapi juga untuk masyarakat sih, luasnya. Bisa ikut mengawasi ya masyarakat. Jadi ya? transparansi kita ke masyarakat lebih enak. Ya, bayangin nih kalau itu ada di Videotron ya, di depan kantor wali kota misalnya gitu ya. Itu enak tuh masyarakat ngeliat, oke pengangguran kita lagi naik atau turun nih gitu loh. Nggak nunggu dari data BPS, ya. nggak nunggu dari situ, udah langsung nih masyarakat bisa langsung lihat gitu. Iya. Nah, di satu sisi selain sektor pendidikan juga faktor kesehatan juga kan harusnya jadi prioritas juga buat Robinsar Fajar ini. Nah, kalau di sektor kesehatan itu apa aja yang nanti bakal dilakukan terutama di 100 hari pertama ini? Kalau pertama kita memastikan apa yang sudah dibangun saat ini itu bisa digunakan, bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya kan, terima kasih sebelumnya, pemerintahan sebelumnya kan juga membangun ya, RSUD-nya ditambahin gitu ya, maksudnya ditambahin bangunannya gitu. Nah itu bagi saya terima kasih harus dipergunakan dengan baik. Tapi ke depan PR kita itu adalah bagaimana memberikan penyuluhan yang baik. Karena menurut saya ya, koreksi saya kalau saya salah dan kota negara yang maju itu adalah tidak membangun-bangun untuk ya masyarakat ya agar sehat gitu ya. Nggak bangun-bangun apa-apa tuh bangun rumah sakit, nggak bangun puskesmas baru, nggak nambahin bangsal, nggak nambahin ruang inap gitu loh. Nggak, justru mereka rumah sakitnya sepi. Karena sehat. Karena mereka melakukan preventifnya, sedia payung sebelum hujannya. Iya. Jadi saya pengen sebenarnya kesehatan itu contoh ya, yang berperan tuh nggak cuma dinas kesehatan doang, dinas lingkungan. Ayo dong, kasih edukasi ISPA itu apa? Iya. Muter-muter aja lo. Sanitasi segala macam. Terus, ayo dong, gimana cara ini kali gimana? Kasih tahu dampak ke anak-anak tuh yang suka mandi di kali. Apa itu resikonya kalau sering mandi nyebur di kali, misalnya gitu. Nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh, tapi harus hati-hati gitu misalnya kan. Nih lo Bu, ada risikonya gini gitu loh. Jangan sering-sering lah. Ya nggak boleh sering-sering juga, nggak boleh tiap hari juga. Apalagi habis banjir kan? Habis banjir, waduh, segala macam ngambang. Jadi itu. kesehatan tuh sebenarnya nggak harus dinkesnya. Bagaimana kitanya nih gitu. Masih lihat ke masyarakat bahwa yuk kita ngasih PHBS yang baik, pola hidup sehat yang sangat baik gitu. Itu yang dipentingin dulu tuh. Jangan kita apa-apa kalau obat terus berarti saya sih ngerasa saya gagal ya kalau kebanyakan nanti obat yang keluar tuh. Ya mungkin ada yang nggak marah pasti ya pharmaceutical marah ya gitu loh. Obat gue malah nggak laku nih gitu loh. Nah itu kalau di negara luar yang saya tahu ya, koreksi saya kalau saya salah, dan pribadi saya lebih prefer adalah sebuah kota yang sehat itu adalah dia yang lebih baik, memberikan penyuluhan yang baik. Dan kalau perlu kesehatan kita ubah langsung door to door, gitu. Langsung ke rumah-rumah. Tapi bukan dokter spesialis ya, karena itu bahaya. Nanti rumah sakit benar-benar kosong dokter ini. Tuh, kita bikin kayak ini kan saat ini kan fasilitas yang buka 24 jam itu kan hanya swasta. Ya, bagi mereka yang amit-amit tinggalnya jauh dan amit-amit terjadi sesuatu apa-apa. Iya, dan terpusat di kota juga ya. Itu kan jauh ya, jauh ke titik kan nggak semua kecamatan punya rumah sakit besar. Kalau saya kan terpusatnya di kota tuh. Kan ada satu titik kan di perbatasan Kota Serang ya. Iya. Gitu loh. Jadi
Kalau saya melihatnya perlu ada pelayanan langsung doorstop nih ke masyarakat. Makanya kita buat namanya Doklink. Gimana itu Doklink. itunya rencananya itu Doklink itu? Ya algoritma sih saya serahin ke teman-teman IT, tapi kalau saya bikin tuh gimana caranya mirip kayak aplikasi yang warna hijau nih, warna hijau, pesan makanan, tapi yang datang dari dokter. Intinya itu aja, gitu. Iya, jadi orang bisa mesen dokter ya kalau ini kan di nggak Doklink. langsung datang ya. Kita lihat dulu gitu kan, kayak ada aplikasi lain yang dokter itu kan, lihat dulu kan konsultasi dulu. Iya. Ya kalau di situ emang butuh pertolongan pertama, dokter yang datengin. Karena masa seyogianya pasien itu masa yang datengin dokter sih. Iya. Kan pelayanan itu yang harus datang ke masyarakat. Iya. Gitu. Keren sih itu. Nah, intinya tadi itu soal pendidikan, soal pengangguran, soal kesehatan, semuanya akan bermuara pada meningkatkan kebahagiaan masyarakat Cilegon kan sebenarnya. Artinya indeks kebahagiaan itu kan penting tuh. Nah, itu gimana caranya untuk meraih meningkatkan indeks kebahagiaan itu? Ya, banyak ya faktornya, karena masyarakat kan beda-beda ya. Iya. Kan Kang Dayang sama tetangga kan ya beda ya. Pengen bahagianya itu apa sih? Iya. Ya, tapi yang jelas kan yang pada umumnya, pokoknya nih, daya belinya bisa mampu beli apapun gitu loh, mampu beli apa menjadi kebutuhan dia sehari-hari, per bulan, pekerjaan punya, bukan cuma perwakilan satu kakak ya, tapi pekerjaan juga punya gitu loh, kesehatan gitu loh. Kesehatan juga bener, kalau sakit itu mau itu UHC, BPJS itu benar-benar bisa tercover dengan baik gitu, terus pelayanannya juga bagus tuh. Iya. Kadang kan juga kalau kita lagi amit-amit kenapa-napa gitu ya, tapi ini nggak boleh kita menunjuk siapa yang salah ya gitu loh. Jadi mendapatkan pelayanan yang sangat bagus gitu loh. Terus mereka yang berusaha UMKM pun juga enak, diberikan fasilitasnya gitu loh. Anak-anak mereka terjamin masa depannya. Jadi bahagia itu faktornya banyak sekali. Cuma kalau pada umumnya sih kebutuhan hidup tadi ya. Cycle of life aja sih. Always goes around sama. Orang tua kan pengen anaknya sekolah semua. Artinya gitu. Kebutuhan hidup itu nggak jauh dari kebutuhan sama pelayanan ya. Tidak. Terus bahagia juga dalam hal kecil pun juga penting. Kayak kalau kita mau ngelakuin ke Pemkot gitu, mau ngurus sesuatu, KTP atau ya urusannya harus lebih simpel dong gitu loh, nggak usah ribet gitu loh. Kalau perlu saya tuh pengen nerapin sundown rule ya, kayak balas email di profesional tuh ke perusahaan-perusahaan itu, kalau perlu ngurus KTP juga bisa, kenapa nggak sundown rule juga nih, sebelum matahari terbit nih kalau udah ada jawaban nih, udah ada hasil gitu, udah ada proses gitu loh, jadi orang nggak nunggu lama itu sih. Dan banyak hal sih yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu buat bagaimana bahagia, karena mungkin kebahagiaannya Kang Dayang, Teteh, kan juga pasti beda-beda. Iya. Gitu. Dia mah bahagianya kalau banyak duit disimpan di Simunuk dia. Oke, menarik sekali, tapi ya karena waktu juga terbatas, saya sih berharap, saya juga sebagai orang Cilegon tentu berharap Pak Fajar sama Kang Robinsar ini bisa menjalankan amanat yang dibebankan oleh masyarakat dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Kang Fajar soal kepada masyarakat Cilegon soal nanti bagaimana di bawah kepemimpinan Kang Robinsar sama Kang Fajar ini. Silakan. Kalau itu biar nanti masyarakat yang menilai, masyarakatlah yang akan melihat, merasakan. Tapi kalau kami pengennya kita sama-sama ya, jangan pernah sungkan-sungkan, suarakan apa yang perlu disuarakan. Kita pengen jadi kepala daerah yang mewakili voice of the voiceless. Ya, mereka yang nggak bisa menggunakan suaranya. Jadi Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, semuanya, yuk kita bareng-bareng kolaborasi. Karena untuk memajukan kota Cilegon yang kita cintai itu nggak bisa cuma 2 kepala daerahnya doang, nggak bisa cuma sekdanya doang, nggak bisa cuma OPD-OPD-nya doang gitu loh, nggak bisa legislatifnya doang. Kita harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng nih gitu loh, merangkul. Saya sudah tidak memikirkan mana yang memilih saya, mana yang tidak memilih saya. Itu sudah tanggung jawab kami gitu loh, untuk merangkul semuanya. Karena jangan lupa, itu moto Kota Cilegon, Kang. Aku harus dulur, jujur, makmur. Itu dari Buyut tuh. Udah ada rumusnya tuh sebenarnya. Kata pertama, kata terakhirnya udah cukup akur dan makmur. Kalau memang itu yang kita inginkan, itu yang kita tuju, yuk kita bareng-bareng gitu loh. Kalau kami
sekiranya ada masukan, berikan kami masukan. Makanya mudah-mudahan nanti keterbukaan kami itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cilegon. Dan mohon doanya kita tegak lurus sama nawaitu kita, tulus sama masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan mengabdilah hidup kita untuk masyarakat setidaknya 4 tahun kurang lebih ini ya. Itu saja. Makasih Kang kesempatannya, makasih masyarakat penonton yang sudah melihat juga. Terus sangat. Sama-sama. Maaf kalau saya ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya, terima kasih Kang. Ya. Sama-sama. Oke, CS Banpos, jadi intinya jangan pasif ya. Kita juga sebagai masyarakat Cilegon harus aktif untuk menyuarakan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa juga yang perlu diapresiasi. Saya kira itu kita sebagai orang Cilegon harus ikut menyuarakan supaya pemerintah juga punya referensi lah untuk mengambil kebijakan agar ujung-ujungnya semua bermanfaat untuk masyarakat Cilegon secara khusus dan umumnya tentu untuk siapa saja di Indonesia dan di Banten ini. Oke, CS Banpos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, makasih.